kalau saya merasakan ini Dr. Roy Suryo ini target, mungkin target utama. Kami punya keyakinan bahwa kasus ini akan di-close karena sampai saat ini kami tidak menemukan adanya indikasi yang dipasalkan di dalam laporan yang terlapornya masih lidik menurut. Calon tersangkanya saja belum jelas ya kan? Calon terlapor. Bukan gitu, terlapornya aja masih belum jelas. Terlapornya jelas lah, terlapor tadi belum ada. Ya gini. Oke, ya. Oke juga karena ini delik aduan sih ya, bukan delik umum. Delik aduan. Tapi kalau dia dimasukkan pasal 32 dan 35 delik dia nggak membutuhkan laporan. Kalau untuk alasan untuk menangkap. Ya kita ngajarin polisi juga lama-lama. Iya kan? Kasih bahan. Iya. Karena kata ahli pidana nggak boleh disatukan antara delik aduan sama delik umum. Jadi kalau delik aduan aja. Kalau delik umum ya itu lain lagi masalahnya. Nah, ketika delik umum kan dia bisa aja mengatakan, ya kan? Ya, delik umum. Ya suka-suka dia lah, orang dia yang berkuasa kan. Ya, seperti ini Bang, adu cepat antara Bareskrim dengan Polda misalnya kan. Harusnya kan berhenti dulu kan Polda tuh gitu kan, karena yang pidana pokoknya ada di proses Bareskrim kan gitu. Itu menurut kaidah hukum kita gitu kan. Itu sebenarnya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ada. Ada juga yang saksi yang nggak boleh jadi dituntut pidana dan sebagainya. Terhadap sesuatu yang bahkan akan dilaporkannya, yang akan aja nggak boleh loh, apalagi sudah dilaporkan kan. Dalam hal ini Egy kan sudah melaporkan dan TPUA kan. Yang kita sedang perlu dalami itu maksudnya adalah ketika di laporan gitu, tapi tidak ada terlapor kan gitu. Jadi sama saja dengan Dumas gitu, di mana status seseorang ditentukan oleh kemauan polisi itu sendiri kan gitu, sama. Sementara kita juga sedang ada di Dumas gitu, di Bareskrim ini gitu kan, yang juga melakukan proses penyelidikan tanpa kejelasan siapa, walaupun yang kita adukan itu jelas Joko Widodo, tapi Joko Widodo juga sampai sekarang kan tidak menjadi subjek yang dipanggil minta keterangannya gitu kan. Jadi disinilah yang kita sebut terjadi kekaburan gitu antara satu dengan yang lain. Di satu sisi yang di sini yang Dumas yang kemudian kita adukannya adalah orang Pak Joko Widodo, tapi dia tidak dipanggil gitu. Di sisi lain di yang terlapor, pelapornya Pak Joko Widodo, terlapornya nggak ada gitu kan. Jadi ini menurut saya masalah unik gitu. Ini nggak bisa kita anggap kita terima begitu saja. Perlu didiskusikan lebih dalam tentang hukum acara pidana. Gitu. Jadi di negeri Konoha. Iya, kan ini undangan klarifikasi itu kan sebenarnya KPK dulu katanya yang sering melakukan itu. Karena orang kan nggak bisa langsung begitu aja kan, diklarifikasi dulu dan lain sebagainya, baru kemudian tingkatkan lah, karena jauh lebih pelik kan kalau dalam kasus korupsi kan. Tapi dalam kasus laporan pencemaran nama baik ini kan harusnya kalau misalnya tidak jelas siapa yang dilaporkan, harusnya kan tidak usah diproses. Dan jangan terbitkan LP. Iya. Tidak terbit LP. Iya. Nah, maksudnya jangan diproses itu berarti tidak terbit LP. Iya itu. Gitu. Nanti ditanya, Anda pencemaran nama baik, Anda sendiri nggak tahu siapa yang dilaporkan. Lalu lokus deliktinya, tempus deliktinya Anda nggak jelas. Harusnya kan begitu. Biasa kan begitu ya, dia masuk SKPT dan sebagainya, masuk dulu kan. Kemudian didiskusikan dulu, kemudian silahkan bikin kan gitu berita acara laporannya gitu. Nah ini kan tidak gitu kan, jadi langsung saja. Makanya gitu. Ini sama dengan Pak, saya merasa dihina. Saya direndahkan serendah-rendahnya, saya dihina sehina-hinanya. Oleh siapa? Gak tahu Pak. Tapi ini videonya. Tolong carikan aja. Ini videonya Pak. Carikan. Ini videonya Pak. Siapa yang menghinakan saya? Jadi ya itulah masalahnya ya.
Silakan Kang Rizal ditanggapi soal tadi ke Kompolnas. Menarik tuh mungkin juga Ustadz. Ya itu makanya tadi kan berangkat dari ini perlu didalami, perlu didiskusikan, baik itu formal seperti ke Kompolnas atau juga masuk ke ruang akademik gitu. Atau juga bisa harus segera masuk ke DPR juga ya, politik juga gitu. Artinya ini harus diangkat ke gitu Komnas HAM mungkin ya. Komnas HAM juga gitu kan. Sebab akan terjadi nanti pelanggaran HAM. Iya, karena Hozinuddin sudah protes misalnya, dia mengatakan wah ini judulnya ya, pemeriksaan Rizal Fadil dan Kurnia Triaryani tidak manusiawi. Anda merasa diperlakukan secara manusia enggak? Tapi lamanya itu ya kan sebenarnya dari jam 10:30 sampai jam 11:30 malam ya kan 23.30 untuk sekedar klarifikasi. Untuk sekedar klarifikasi, nah itu yang memang kemudian kelihatan oke, dalam pemeriksaan itu pemeriksaannya tuh ganti-ganti nggak orangnya? Enggak, itu saja. Itu saja. Berapa orang? Satu orang. Kuat juga dia. Ya kuat juga, aduh kuat. Oke. Berapa usianya Masih muda 36-an, 36 ya. 36 ya. Kok tahu 36? Sempat kita tanya tadi. Kita sebaliknya 65. 65. Luar biasa. 65 tapi senyum terus Kang Rizal. Oke. Silakan closing statement ya, mungkin dari Kang Rizal dulu, mungkin dari kemudian dari saya kira pelajaran yang kita dapat dari berita acara atau acara klarifikasi yang tadi itu menyangkut mungkin yang untuk besok itu Pak Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saya kira ini juga perlu ada kewaspadaan tinggi, kecermatan lebih dalam gitu kan, sebab kelihatannya kalau saya merasakan ini Dr. Roy Suryo ini target gitu, mungkin target utama gitu. Jadi berikutnya Dr. Rismon dan seterusnya lagi gitu ya. Tapi arah dari pertanyaan itu saya bisa merasakan gitu mau kemana. Jadi besok menurut saya gitu kan, ini kuasa hukum yang mendampingi Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kan mungkin harus lebih cermat gitu. Dan juga jangan sampai kita tadi dengan pemahaman hukum ya yang seperti itu saja sudah cukup berat gitu. Apalagi misalnya orang yang tidak punya background hukum. Gitu. Jadi itu mungkin appeal lah gitu ya. Sebab ini jadi satu pola pattern gitu, pattern untuk bisa nantinya seperti tadi diawali dengan tidak jelas siapa terlapornya, gitu kan, kemudian disasar itu para saksi-saksi yang ditentukan nanti baru dalam proses berikut sudah ada. Itu saya kira ini akan terjadi pelanggaran HAM, gitu, pelanggaran HAM dalam konteks pemeriksaan dengan bahasa klarifikasi. Oke, silakan Bro Gunawan. Baik, kalau masih boleh percaya sama pihak kepolisian, maka kami punya keyakinan bahwa kasus ini akan di-close. Karena sampai saat ini kami tidak menemukan adanya indikasi yang dipasalkan di dalam laporan yang terlapornya masih lidik menurut kepolisian. Menghina tidak. Dan kalaupun besok mungkin Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa dimintai keterangan, saya yakin itu berkisar kenapa begitu pastinya mereka menganggap bahwa ijazah ini palsu. Dan itu akan terjawab karena ada yang harus yang menjadi referensi. Yang menjadi referensi sehingga mereka begitu yakin kalau memang itu barangnya palsu. Bukan berarti melakukan tuduhan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu ada dari jauh hari dan mungkin mereka melakukan penelitian dan itu benar menurut mereka, tidak mungkin mereka menyatakan bahwa itu palsu. Yang menjadi referensi adalah ketika seseorang siapapun itu memberikan dokumen
berupa ijazahnya Pak Jokowi dan dilakukan penelitian itu palsu. Itulah yang menjadi dasar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Sehingga saya ulangi lagi, kalau masih boleh percaya dengan pihak kepolisian Republik Indonesia, ini tidak akan maju ke penyidikan. Oke. Saya nggak ngerti dari palsu ke palsu. Banyak sekali palsu-palsunya. Tapi intinya adalah kalau dilihat perkembangan saat ini rasanya sulit untuk menersangkakan siapapun, kan begitu. Karena pasal-pasal itu jadi tidak relevan, pencemaran tidak, penghinaan tidak. Karena yang dicari adalah kebenaran material mengenai ijazah itu. Dan itu soal ijazah ini kan bukan soal yang timbul hari ini saja, bukan itu miliknya Roy Suryo, Dr. Tifa, tapi ini sesuatu yang sudah ditanyakan oleh Bambang Tri sebelumnya pada tahun 2018 kalau tidak salah. Ya, oke, saya kira dari awal kita singgung dengan keluarnya Pak Jokowi melakukan pelaporan ke Polda Metro gitu kan. Sementara juga di sisi lain Bareskrim sedang melakukan proses penyelidikan sesuai SP lidiknya Dumas kita. Sebetulnya ini akan terus terungkap dalam posisi perang hukum. Gitu. Salah satu gambaran perang hukum itu adalah fenomena tadi. Gitu. Jadi ini akan semakin hangat gitu. Sehingga akhirnya apakah Pak Jokowi menang dalam manipulasi hukum gitu ya, atau mungkin kita gitu kan dalam dugaan manipulasi hukum. Dalam dugaan manipulasi hukum. Kalau kita selalu bilang dugaan. Kalau mereka nggak perlu bilang dugaan. Ya seperti itu. Yang kedua itu kan selalu dia pojokkan ijazah palsu gitu ya. Jadi saya bisa menangkap ini arahnya ke 35 Undang-Undang ITE itu yang gitu kan. Ancaman hukumannya 12 tahun. 12 tahun karena ada manipulasi gitu kan, atau pengubahan, penambahan, ada mentransmisikan gitu kan, mentransmisikan yang kemudian seolah-olah itu otentik gitu. Jadi sebut ijazah palsu itulah yang disebut seolah-olah otentik gitu. Kemudian proses-proses yang terjadi gitu, misalnya Dr. Suryo atau Dr. Rismon, itu proses transmisinya gitu, atau mungkin juga otak-atiknya gitu, bisa saja ke situ. Jadi dan itu pasti di ruang-ruang elektronik gitu. Jadi channel-channel gitu, sehingga kenapa kok disasar nih channel-channel gitu. Jadi hal dugaan, kata dugaan lagi ya, dugaan itu patut kita waspadai. Oke, ini saya bacakan ya. Jadi tidak jadi closing statement jadinya. Pasal 35 Undang-Undang ITE. Jadi pasal 35 ini yang tidak diubah sejak tahun 2008 ya, sejak Undang-Undang ITE diundangkan ya. Jadi tidak masuk perubahan pertama dan tidak masuk perubahan kedua. Jadi Undang-Undang 11 tahun 2008-nya pasal 35 itu bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi tadi kalau Mas Roy bilang gini lah, itu orang kita mentransfer uang kemudian 20.000 tapi tiba-tiba stroke-nya kita ganti nol. Kita tambahin 0 dan kemudian kita bilang kita udah bayar 2 juta. Nah itu asbabun nuzulnya. Dan itu ya siapa yang melakukan itu? Yang melakukan manipulasi siapa? Penciptaan, perubahan, padahal yang dilakukan Rismon sama itu Roy Suryo adalah menganalisis penelitian dari yang ditampilkan oleh Dian Sandi kader PSI itu kan.
tanpa merubah, tanpa mengurangi, tapi dia menganalisis kan. Gitu. Oke. Dan ini ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi pasal ini tidak berubah karena tidak menyangka akan digunakan. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya. Makasih Ustadz Gun ya. Dan keren cadas. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.